Selamat datang di video presentasi saya yang penuh inovasi. Saya senang berada di sini untuk berbagi hasil riset bisnis yang saya buat yang tak hanya unik, tetapi juga membawa perspektif segar terhadap dinamika pasar saat ini. Tanpa menyita waktu yang lebih lama, mari kita terjun bersama-sama dalam temuan yang menarik dan strategi bisnis yang dapat membawa perubahan positif. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru dan perspektif yang mungkin akan merubah cara kita melihat peluang bisnis. Ayo kita mulai. Analisis ini saya beri nama Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian Terhadap Penjualan Susu Diamond di Bekasi, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Said Hafiz Safwanuddin. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Indonesia memiliki tingkat konsumtif yang tinggi, terutama dalam industri susu cair dalam kemasan yang sangat sedang berkembang pesat. Persaingan ketat di sektor ini membuat konsumen menjadi lebih selektif, dengan merek produk menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan pembelian. Survei Top Brand tahun 2022 menunjukkan dominasi beberapa merek susu UHT di e-commerce, dengan Diamond menonjol sebagai salah satu yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Diamond Fresh Milk diakui sebagai susu segar yang diproduksi dengan standar kualitas dan keamanan pangan tinggi. Proses pasteurisasi dan homogenisasi yang modern menghasilkan produk yang tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga mempertahankan kualitas gizi dan konsistensi rasa. Laporan keuangan PT Sukanda Jaya tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, menandakan minat yang meningkat dari masyarakat terhadap susu Diamond. Dengan adanya peningkatan pendapatan sebesar 21,34%, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia kini menjadi lebih tertarik untuk mengkonsumsi susu Diamond. Oleh karena itu, penelitian bisnis yang direncanakan terkait penjualan susu Diamond di Kota Bekasi tampaknya dapat memberikan wawasan yang berharga terkait faktor-faktor pendorong popularitas merek ini dan kebutuhan konsumen tingkat lokal. Ya, di samping sini ada gambar 10 top brand susu UHT di e-commerce periode 16 sampai 31 Agustus tahun 2022, di mana peringkat 1 ada Frisian Flag sebanyak 17.100, Greenfield sebanyak 10.900, dan Diamond menempati posisi ketiga, yaitu sebesar 8.400, dan diikuti oleh Ultramilk, Bear Brand, Milku, Indomilk, Ultra Mimi, Clevo, dan Milo. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penjualan susu Diamond di Kota Bekasi. Dalam tinjauan pustaka, yaitu PT Sukanda Jaya. Sukanda Jaya merupakan industri terbesar di Indonesia dalam bidang distribusi makanan dan minuman yang didinginkan dan menjadi sebuah industri importir frozen food. Makanan dan minuman beku, susu dan makanan kering, dan produk minuman terkemuka. Hingga saat ini, merek-merek terbaik telah mempercayai kami untuk mengembangkan produknya. Beberapa produk di bawah ini diproduksi oleh PT Sukanda, salah satunya adalah susu brand Diamond. Merek Diamond ini memiliki berbagai produk yang dikembangkan, dan yang paling banyak dikenal dan tidak asing oleh masyarakat adalah Diamond Cremidor, Diamond Milk, dan Diamond Ice Cream. Susu Diamond ini memiliki berbagai produk yang beredar di masyarakat, mulai dari susu cair kemasan untuk anak-anak hingga susu cair kemasan untuk kebutuhan bisnis minuman di berbagai outlet di Indonesia. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian konsumen melibatkan dalam 5 tahap. Pertama, yaitu pengenalan masalah, adalah di mana konsumen menyadari permasalahan atau keinginan dan membandingkannya dengan kondisi yang diinginkan. Kedua,
pencarian informasi, yaitu konsumen akan mencari data untuk menyelesaikan permasalahannya. Sumber informasi mencakup individu, umum, pengalaman, dan menguntungkan. Ketiga, yaitu evaluasi alternatif. Saat ini konsumen memilih dan mengevaluasi pengganti untuk memenuhi keinginan mereka. Keempat, keputusan pembelian, yaitu tahap di mana konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak. Terakhir, yang kelima, yaitu perilaku pasca pembelian. Pada fase terakhir ini, konsumen mengalami kepuasan atau tidak kepuasan terhadap produk yang dibeli, mempengaruhi kemungkinan pembelian ulang atau pencarian informasi tambahan. Tahap-tahap ini memainkan peran penting dalam membentuk persepsi loyalitas konsumen terhadap produk dan merek. Ini ada penelitian empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada tahun 2015, Nugraha Suharjo Sahara membuat jurnal bernama Efektivitas Promosi Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Toko Retail Produk Susu Cair PT Frisian Pack Indonesia, yang menghasilkan penelitian PT Frisian Pack dapat meningkatkan penjualan dengan mengimplementasikan strategi promosi seperti sewa display, loyalty program, pemasangan billboard, dan memberikan diskon tambahan. Selain itu, perbaikan terhadap margin produk dan citra perusahaan perlu dilakukan. Upaya pemeliharaan kemudahan dalam memperoleh produk, kunjungan rutin salesman, penanganan cepat terhadap barang rusak, dan pemantauan jumlah ketersediaan produk di toko-toko pelanggan dapat membantu mempertahankan keputusan pembelian konsumen untuk terus memilih susu cair Frisian Pack. Yaitu pada tahun, dan selanjutnya ada Tahir pada tahun 2022 yang membuat jurnal dengan judul Pengaruh Promosi Terhadap Volume Penjualan Susu Hailo pada PT Nutrifood Indonesia Palangkaraya, yang menghasilkan penelitian beberapa hal yang memengaruhi penjualan susu Hailo, yaitu kondisi pasar, kondisi organisasi perusahaan, periklanan, dan lain-lain. Untuk meningkatkan volume penjualan susu Hailo, perlu memiliki strategi pelayanan yang baik agar konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018, ada Wulandari yang membuat jurnal berjudul Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Susu Frisian Pack UHT 115 mili pada PT Catur Sentosa Adiparna, Jakarta Timur. Dengan hasil penelitian yaitu harga dan promosi sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, yang berhubungan pula dengan keputusan pembelian konsumen. Perusahaan membuat strategi yang lebih baik lagi dari distributor dengan meningkatkan diskon potongan harga dan terjangkaunya produk di semua area toko. Dan pada tahun 2014 ada Rosandi dan Sudarwanto yang membuat penelitian dengan judul Pengaruh Citra Merek dan Desain Kemasan Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Susu Ultra. Studi pada Kafetaria Sri Kandi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, yang menghasilkan penelitian yaitu perusahaan perlu memperbaiki citra merek agar keputusan konsumen untuk membeli produk susu ultra ini menjadi semakin tinggi dengan memperbaiki kualitas susu agar lebih tahan lama. Metode penelitian kali ini yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausal komparatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis dengan spesifik atau jelas dengan menunjukkan hubungan sebab akibat atau menunjukkan adanya pengaruh keputusan pembelian tingkat penjualan suatu produk. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyatakan bahwa adanya riset untuk mengetahui pengaruh keputusan pembelian produk susu Diamond oleh konsumen terhadap tingkat penjualan susu Diamond di daerah Bekasi. Untuk memperoleh data dengan hasil yang akurat, peneliti melakukan penelitian dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan metode kuesioner yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data. Selanjutnya ada pengukuran populasi atau sampel. Penelitian ini saya menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling
dengan jenis teknik simple random sampling, dikarenakan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti dan memiliki skala yang besar dan tidak terbatas. Maka untuk menentukan jumlah sampel penulis menggunakan rumus Lemeshow, yaitu di mana N sama dengan Z kuadrat kali P kali Q bagi D kuadrat, dengan keterangan N adalah jumlah anggota sampel, Z adalah nilai standar normal dengan alfa tertentu yaitu 1976, P estimator proporsi populasi yaitu 0,5, D interval atau penyimpangan yaitu 0,10, Q sama dengan 1 kurang P, sehingga dapat ditentukan jumlah sampel yang digunakan adalah jumlah anggota sampel atau N sama dengan 1976 pangkat 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,1 pangkat 2 sama dengan menghasilkan nilai 97,6 yang dibulatkan menjadi 100 respondents. Selanjutnya adalah analisis data. Pertama, analisis data regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana membahas hubungan linear antar dua variabel, yaitu variabel independen X dan satu variabel independen Y. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami bagaimana perubahan variabel independen dapat mempengaruhi variabel independen. Variabel dependen maksud saya, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X tambah E, dengan keterangan Y adalah variabel dependen yaitu penjualan, X adalah variabel independen yaitu keputusan pembelian, A sama dengan konstanta yaitu nilai Y apabila X adalah sama dengan 0, B adalah koefisien regresi, dan E adalah standar error. Analisis ini dapat memberikan informasi tentang arah hubungan antar variabel, keputusan pembelian dan penjualan apakah itu meningkat atau menurun. Selanjutnya adalah koefisien determinasi R pangkat 2. Menurut Ghazali pada tahun 2015, koefisien determinasi R pangkat 2 adalah ukuran kekuatan penjelas model untuk variasi variabel dependen. Jika hasil penilaian R pangkat 2 kecil atau mendekati 0, berarti kemampuan variabel dependen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Dan sebaliknya, jika nilai yang diperoleh mendekati 1, maka kemampuan variabel independen sangat kuat atau berpengaruh untuk memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Itu selanjutnya adalah hasil. Hasil dari analisis regresi linear adalah hasil linear sederhana menggambarkan hubungan linear antar satu variabel independen X dan variabel dependen yaitu Y. Analisis ini memberikan pemahaman tentang bagaimana arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen ketika variabel independen mengalami perubahan. Hasil dari analisis regresi linear sederhana diperoleh melalui perhitungan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS, yaitu adalah sebagai berikut. Dengan model regression, yaitu sum of square memiliki nilai 24.932, DF-nya 1, mean square-nya 24.932, F-nya 7.634, dan sigma adalah 0,007. Residual yaitu memiliki nilai 320.058, DF-nya 98, mean square-nya 3.266. Dengan total sum of square-nya adalah 344.990 dan DF-nya adalah 99. Yang A adalah dependent variable yaitu tingkat penjualan, dan B adalah prediktor konstan keputusan pembelian. Hasil dari perhitungan di atas menunjukkan nilai F hitung ialah 7.634 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,050. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel keputusan pembelian. Dengan kata lain, ada pengaruh keputusan pembelian terhadap tingkat penjualan susu Diamond di wilayah Bekasi.
Dan selanjutnya adalah hasil dari koefisien determinasi R pangkat 2. Menurut Ghazali, tahun 2015, koefisien determinasi adalah ukuran kekuatan penjelas model untuk variasi variabel dependen. Hasil determinasi ini melalui SPSS dapat disajikan pada tabel berikut. Model 1, R-nya adalah 0,269, R square-nya adalah 0,072, adjusted R square 0,063, standard error of the estimate adalah 1807. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa nilai R pangkat 2 adalah sebesar 0,72, atau yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh keputusan pembelian konsumen terhadap tingkat penjualan susu diamond di wilayah Bekasi adalah sebesar 7,2%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian berpengaruh terhadap tingkat penjualan susu, tetapi besar pengaruhnya hanya 7,2%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kesimpulannya adalah ke-1, pengaruh keputusan pembelian. Pertama, hasil penelitian menggunakan SPS menunjukkan adanya pengaruh keputusan pembelian konsumen terhadap tingkat penjualan produk terutama susu diamond di wilayah Bekasi. Kedua, persentase pengaruh keputusan pembelian hanya sebesar 7,2% mengindikasikan kontribusi variabel ini terhadap penjualan. Yang kedua adalah pembatasan pengaruh keputusan pembelian. Pertama, meskipun ada pengaruh positif, keputusan pembelian hanya mempengaruhi sekitar 7,2% dari penjualan susu diamond di Bekasi. Kedua, faktor-faktor lain turut mempengaruhi tingkat penjualan dan perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran yang lebih lanjut. Ketiga, ada tingkat keinginan konsumen. Penjualan susu diamond belum mencapai tingkat keinginan konsumen di Bekasi. Kedua, identifikasi faktor-faktor yang membuat konsumen enggan membeli perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik produk. 4. Hambatan terhadap keputusan pembelian. Beberapa hambatan yang mungkin mempengaruhi keputusan pembelian konsumen meliputi preferensi terhadap produk lain dan kurangnya pengetahuan tentang susu diamond serta stigma terhadap produk kemasan. Kelima, evaluasi produk dan kepuasan konsumen. Yang pertama adalah evaluasi produk setelah membeli terlihat kurang baik dan kepuasan konsumen terhadap susu diamond perlu ditingkatkan. Kedua adalah langkah-langkah perbaikan dapat termasuk peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Ya, demikian presentasi riset bisnis yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.